gue baru bangun tidur jam 10-an gitu, si Pur bilang, itu ada si Sombong tuh di luar kayaknya mau mati gitu. Hah? Iya lagi, aku mau nangis kan. Iya, jadi dia tuh sempat yang kayak, ngapain sih sampai segitunya Dul nolongin ya kan? Dembai Laling Agent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding jeng jeng jeng, pakai lagu keren. Halo. Duduk manis, mikirin kucing. Sejujurnya nggak sedih lagi sih. Ya semoga emang semakin membaik ya kucing aku. Karena so far progresnya kayaknya bagus gitu. Kucing aku bukan ya. Kalau dibilang kucing aku bukan sih, kayaknya itu kucing liar sebenarnya, kucing jalanan gitu. Aku takut banget sama kucing. Hei, berat banget. Ini punya aku. Patah tulang. Itu yang satu. Iya, tapi ini sakit. Ini syuting kayak terlama banget dalam hidup gue. Aku benar-benar kayak sampai sekarang aja aku masih fobia sama kucing. Jadi kayak si Sombong ada di klinik kan. Di klinik itu ada kucing-kucing yang juga jalan-jalan gitu loh. Nggak berani gue. Jadi kayak, bisa tolong nggak minggirin dulu kucingnya gitu. Kalau mau ngelihat mau ke arah si Sombong, di ruangannya dia ada kucing di situ lagi nangkring. Jailah ngapain lagi tuh kucing nangkring ya? Kayak awas dulu sih sana, aku takut. Setakut itu gue, sefobia itu. Tapi mungkin fobianya yang tadinya mungkin levelnya 9, sekarang mungkin sudah jadi 6. Kenapa namanya Sombong? Jadi pertama kali yang datang ke rumah itu kan pertama cuma 2, Butong sama Blacky. Yang Butong juga kenapa namanya Butong? Karena dia buntutnya sepotong. Dan fun fact-nya guys, ternyata si Butong itu hidupnya kan di rumah sebelah rumah gua nih. Dia tuh ternyata dirawat sama tetangga sebelah gue. Terus habis itu si tetangga sebelah gue ini pindah rumah. Jadilah nggak ada lagi penghuninya dong di sebelah. Terus satu kali ya udah akhirnya kucing itu mungkin cari makan apa segala macam, dikasih makan lah sama Uti. Terus karena buntutnya pendek, akhirnya sama Kinos dikasih nama si Butong, buntut sepotong. Tahu-tahu berapa hari yang lalu penghuni rumah sebelah tetangga gue ini dateng. Pas Suster Nurul mau ngasih makanan, dia panggil Butong, kici apa segala macam. Terus habis itu si Suster Nurul nggak tahu kalau penghuni rumah sebelah lagi datang. Terus habis itu si ibu yang punya rumah sebelah bilang, ini namanya bukan Butong mbak, ini namanya Mini. Itu sungguh kayak kejadian ya, oh nama dia ternyata Mini gitu. Udah ya itu karena berdasarkan ini aja. Terus kalau Blacky ya karena dia warnanya hitam semua. Nah si Sombong ini sejujurnya gue yang kasih nama sih. Nggak bagus sama sekali sih ya, karena itu juga banyak yang nanya di DM kenapa namanya Sombong. Terus gue sok menyapa lah ya sebagai tuan rumah yang baik. Hai, mau makan nggak? Gitu. Tapi dari jarak jauh. Terus dia diam aja gitu di situ. Terus gue bilang sama mbak gue, coba kasih dia makan gitu. Ya udah, jadi dikeluarin makanannya, ditaruhlah di depan mbak gue gitu. Karena biasanya kalau Butong sama Blacky, di mana diletakkan makanan, di situ dia akan datang gitu. Terus habis itu akhirnya nggak tahu gimana, gue kepikiran kayak mbak coba tolong ini deh taruh di depan mukanya dia, mau nggak dia makan gitu. Akhirnya ditaruhlah di depan mukanya dia, dimakan.
Terus gue langsung kayak, ih sombong banget lu, kayak jual mahal banget, maunya di serve gitu loh, nggak mau kayak usaha maju dikit, nggak nyampe 5 meter, cuman semeter juga nggak nyampe gitu, jadi kayak kesel banget sama nih kucing gitu. Akhirnya ya udah, kayak sombong lu gitu, jadi akhirnya namanya si sombong. Udah gitu tadinya antara dua galau, antara si sombong apa si galak, karena sejujurnya dia emang galak banget, dan kalau ada dia pasti mengundang pertengkaran antara Butong sama dia atau Butong sama Blacky. Jadi Blacky kalau ketemu sombong itu udah ambil posisi sikap sempurna gitu, kayak lo mau nyerang gue nggak gitu. Mulainya dari Uti sih, yaitu dari si Butong-Butong itu, kan dia emang tinggalnya di sebelah rumah kan. Suka ngasih makan, Uti suka ngasih makan kucing karena Uti kayak papanya kan, emang suka sama hewan-hewan, berani gitu sama hewan, berani pegang, berani main. Iya, pokoknya intinya setiap hari kan gue pasti nanya sama Diva, karena di rumah ini Diva yang selalu kasih, maksudnya yang gue mandatorikan untuk, mandatori bener ya? Yang gue perintahkan untuk kasih makan kucing-kucing itu setiap hari gitu. Nah terus habis itu sempat ada momen si sombong ini tidak datang kurang lebih hampir sebulan kali ya. Datang satu pagi, gue baru bangun tidur jam 10-an gitu, si Pur bilang, itu ada si sombong tuh di luar kayaknya mau mati gitu. Hah? Gue kaget dong, kayak sombong mau mati, karena setahu gue di antara komplotan berempat itu yang badannya paling besar, kayaknya paling sehat, paling tough itu adalah si sombong. Pertama kali datang ke rumah sakit, ya di situ dokternya juga langsung sigap gitu kan pas gue bilang kucing saya kayaknya ini banget deh, sakit parah, udah mau mati. Hah? Udah mau mati. Langsung. Bapak dari tadi di sebelah saya? Iya. Oh, nggak mau join sini? Udah, terus habis itu ya diperiksa, bener-bener kayak gimana sih, kucing tuh kan biasanya posisinya kan duduk begini ya. Ini tuh dia udah nggak bener-bener nggak berdaya, udah kayak baring gini. Bahkan untuk kategori si sombong yang kayaknya kalau dipegang aja dia suka nepis atau apa gitu ya. Ini tuh benar-benar kayak kepalanya diapain gitu, udah kayak ya Allah astagfirullahaladzim gitu. Bahkan dokter aja udah bilang kayak kita coba ya Bu semampu kita gitu. Gue udah mikirnya kayak ya udah ini nggak ada harapan gitu, kayak ya paling sehari 2 hari kali ya umurnya gitu. Bener-bener kayak dilema banget gitu loh, antara hati nurani mau biarin dia mati atau mencoba dengan sekuat tenaga gue, sekuat kantong gue, sampai batas mana nih kucing bertahan gitu. Dan ternyata ya mungkin hati nurani gue berkata kayak jangan biar dia mati, ngapain lo tolong, kalau misalnya lo mau biarin dia mati gak usah lo tolong waktu di depan rumah lo. Lagi mau nangis. Aku lagi sedih. Iya. Kenapa sedih sih? Kucing Ya, bukan sedih. kucing kamu juga. Iya tapi nggak tahu, aku sayang. Mau nangis. Ya Allah. Kesel banget. Iya lagi, aku mau nangis kan. Iya, jadi dia tuh sempat yang kayak ngapain sih sampai segitunya dulu nolongin ya kan? Dan aku juga sejujurnya terima kasih banget sama si kliniknya, sama Piara Vet Pulau Mas ini, karena benar-benar baik banget sama aku. Maksudnya dia tahu bahwa biaya pengobatannya si sombong ini lumayan mahal. Akhirnya aku dikasih gratis untuk biaya rawat inap dan jasa dokternya. Jadi aku hanya bayar kayak obat-obatan, terus kayak apa? Misalnya kayak suntikan yang bekas pakai, disposable, barang-barang disposable. Jadi kayak ya udah kerja sama aja buat bantuin si sombong ini sembuh gitu. Akhirnya progresnya sombong tuh membaik, jauh lebih baik dibandingkan waktu pertama kali datang gitu. Bahkan dokternya jadi bilang kayak saya udah sempat hopeless waktu itu, Dok. Dia panggil aku dokter juga lagi. Saya waktu itu udah sempat hopeless, Dok. Tapi ternyata kayak saya nggak nyangka aja dia bisa improve sampai sebagus ini gitu.
Dan gue bener-bener kayak aduh nanti kalau dia sembuh gimana ya. Jadi gue tuh nggak punya kemampuan untuk ngerawat si kucing ini gitu. Kalau nanti akhirnya dia sembuh, gue berharapnya dia tuh nggak jadi kucing jalanan lagi gitu. Pengennya kalau misalnya ada yang mau adopsi, yang mau sayang sama dia, karena gue yakin gue nggak mungkin bisa ya. Gue kan takut kucing. Iya, gue kan takut banget sama kucing. Jadi kucing kayak udah spesial banget gitu loh. Udah gue rawat dari mau mati, tahu-tahu dia sehat. Jadi kalau ada yang mau adopsi, boleh ya kabarin aku ya gitu. Di awal Sombong masuk ke klinik itu, gue tuh nggak bisa tidur loh. Tiba-tiba ada WhatsApp jam 12 malam, itu tuh gue langsung kayak, dari Piara. Gue kayak mau bukanya tuh kayak jantung gue mau lepas gitu loh. Mau ngabarin apa jangan-jangan dia meninggal atau apa gitu. Padahal kayak astagfirullah, dia tuh bukan kucing gue, tapi gue sampai sebegitunya perasaannya kayak yang sakit tuh seolah-olah anak gue gitu. Wah happy banget sih, bahkan kalau gue panggil dia bisa nyaut aja gue kayak seneng banget gitu loh. Terus udah gitu tadinya kan dia posisinya benar-benar kayak rebahan gitu, terus dikasih lihat sama dokternya dia udah bisa makan sendiri. Sekarang udah posisinya udah bisa begini gitu loh, kayak posisi duduk kucing. Terus bahkan sesekali dia udah mencoba berdiri, udah mulai bisa. Terus terus makanannya makanan kering loh, bukan makanan basah. Dia udah bisa mulai kunyah sendiri. Bahkan terakhir gue kesana dia dipakein yang kayak pelindung kepala gitu loh. Gue tanya kan, kenapa kok Sombong dipakein itu? Iya soalnya dia udah mulai kayak mau nyakar, mau gigit kalau ada yang mau kasih obat gitu. Nah karena gue tahu Sombong tabiatnya begitu ya, maksudnya dia tuh emang agak galak gitu, agak agresif. Jadi gue merasa kayak Sombong gue yang dulu mulai kembali nih gitu. Terus abis itu yang tadinya cuman rebahan udah bisa duduk, sama udah mulai bisa mulai coba berdiri. Tadi sampai ada kejang loh dia. Buat orang-orang yang gak suka sama kucing kampung, Kalau nggak bisa ngerawat, setidaknya jangan menyakiti tuh. iya itu betul. Jadi kalau kalian tidak bisa merawat, gak bisa ngasih makan, at least hormatilah dia, jangan disakitin ya gitu. Hormatin. Ya maksudnya dihormati keberadaan dia gitu loh, maksudnya dihargai, jangan disakitin. 10.000 deh. Jangan, aduh coy, kadang kan ada yang suka kayak ditendang lah, disiram lah. Malam-malam ada berita sedih. Nih ada yang nangis, ibu juga nangis. Karena Pur tiba-tiba malam-malam nemuin si Blacky mati guys. Udah kaku. Mudah-mudahan Butong diterima ya. Blacky diterima di sisi Allah. Amin. Iya, agak kesulitan kita nih masukin Blacky karena udah kaku bangkainya.